Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Boyolali, dan yang saya hormati juga struktural atau jajaran dari DPRD Boyolali, dan yang saya hormati teman-teman yang sudah hadir juga di sini. Sebelumnya mungkin pertama-tama marilah kita baca Al-Fatihah. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa diberikan kelancaran dan kebermanfaatan bagi kita sama. Sebelumnya langsung saja mengenai wawancara yang berupa podcast akan dilangsungkan dan ditanyakan mengenai struktural dan manajemen di dalam organisasi DPRD tersendiri. Kepada Mas Damar saya persilakan. Ini kami dari kelompok 5 mata kuliah problem solving and decision making ini menanyakan tentang struktural dan manajemen organisasi di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali. Pertanyaan pertama, apakah PKS Boyolali ini memiliki unit atau divisi khusus yang menangani dakwah masyarakat dan bagaimana perannya, Pak? Oh iya. Jadi kita kalau di PKS ini ada yang disebut dengan bidang kaderisasi. Karena kita PKS ini adalah partai kader, maka kader ini menjadi bagian yang sangat penting dari PKS karena dia mengelola SDM, membina SDM, ya, merekrut SDM, ya, semuanya ada di kaderisasi. Nah, kita memang konsen sekali untuk kaderisasi ini supaya jumlah kader kita itu menjadi lebih banyak. Yang kedua, kualitas dari kader kita juga makin meningkat. Jadi proses ininya di kaderisasi itu ya, Pak? Kaderisasi. Sejak kita rekrut, kita bina, kita berdayakan untuk organisasi semua. Berdaya manusia yang ada di DPRD sendiri mesti juga ada tantangan atau hambatan dan halangan di dalam menjalankan kinerjanya. Mungkin untuk tantangan terbesar dalam mengelola SDM dakwah di tingkat daerah seperti Boyolali mungkin seperti apa ya? Ya, kalau di PKS tantangannya ya sekarang anak-anak muda itu karena sekarang internet di mana-mana, handphone kita sudah begitu canggih, kadang-kadang merasa orang butuh apa misalnya tentang dakwah. Ini tantangan juga para dai, penjenengan semua adalah jurusan manajemen dakwah. Tantangan bagaimana kita membina umat itu ya sekarang merasa sudah cukup dengan handphonenya kan gitu, sehingga dibina kemudian direkrut diajak untuk bersama-sama mengaji itu merasa oh nenggon handphone ini sudah ada gitu. Ya kita cari ceramah sudah merasa cukup sehingga mereka menjadi sangat introvert dan membatasi diri. Dan kemudian untuk bersosialisasi, bekerja bersama, berdakwah, empati, bersosial, misi-misi sosial itu menjadi berkurang sekarang ini karena merasa cukup dengan handphonenya, terutama generasi sekarang ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi perubahan sosial tersebut atau pergeseran nilai di masyarakat, bagaimana kelembagaan PKS itu beradaptasi tanpa kehilangan ruh dakwahnya? Ya, jadi kita tentu dalam membina masyarakat, merekrut, ya harus berinovasi juga dalam proses-proses pembinaan dan rekrutmen. Jadi berinovasi terhadap program-programnya supaya masyarakat pada segmen tertentu bisa tertarik, misalnya dengan olahraga bersama, dengan mungkin pecinta alam. Ya, kita punya gerakan kepanduan, sayap kepanduan. Kemudian lewat ibu-ibu kita punya RKI Rumah Keluarga Indonesia yang mereka juga bersama-sama membina keluarga supaya menjadi lebih berkualitas. Ya, programnya seperti itu. Berarti untuk di DPRD atau di dalam PKS apakah juga ada mungkin apa ya kinerja yang itu
berupa rutinan yang melibatkan masyarakat? Oh iya, pasti kita sebagian besar anggota kita adalah dia membina masyarakat, juga dia juga dibina juga oleh kelompok-kelompok apa namanya pembinaan anggota ya. Jadi kita ada pembinaan anggota yang dilakukan setiap rutin pekanan, tapi juga kita meminta mereka juga merekrut masyarakat untuk bersama-sama bergabung dalam pola-pola pembinaan yang ada di PKS ini, gitu Mas. Lalu Pak, tentang kolaborasi dan jaringan dakwah, apakah PKS Boyolali ini menjalin kerjasama kelembagaan dengan ormas Islam atau lembaga pendidikan lokal dalam kegiatan dakwah? Oh iya pasti. Jadi kita ini kan tampilannya sebagai gerakan partai politik. Nah, tentu sebagai gerakan partai politik kita juga berkomunikasi dengan semua ormas ya, terutama ormas Islam, NU, Muhammadiyah, MTA, kemudian lembaga-lembaga Islam yang lain. Semuanya kita berkolaborasi bersama dalam misi dakwah bersama. Ya, misalnya terkait dengan isu-isu tentang penyakit masyarakat, perjudian, minuman keras, dan penyakit-penyakit masyarakat yang lain, tentu kita akan bersama-sama ormas untuk bagaimana menyadarkan masyarakat tentang bahaya negatif dari penyakit-penyakit masyarakat itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya mengenai konflik dalam pengelolaan kelembagaan PKS Boyolali. Mungkin di dalam menjalankan sistem kelembagaan mungkin terjadi ketegangan antara pengurus struktural dan kader lapangan terkait prioritas kegiatan dakwah. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci terkait itu. Ya, jadi kalau kita ini mengambil prinsip syuro dalam kita bermusyawarah, dalam rapat dan proses-proses pengambilan keputusan. Pada saat materi atau pembahasan itu sedang dibahas, ya biasa orang beda pendapat, ya apa beda pemikiran, semuanya juga menginginkan kebaikan terhadap perbedaan itu. Tetapi ketika itu sudah diputuskan, maka semuanya menyambut keputusan itu dan siap melaksanakan. Nah, itu manajemen forum dan manajemen rapat atau musyawarah kan hal yang biasa itu. Itu Mas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi perbedaan visi antara generasi senior dan juga kader muda dalam menentukan arah program kelembagaan dakwah untuk kedepannya? Kalau bicara ini apa namanya program-program kaderisasi ya dakwah itu, kita sebagian besar adalah top down dari atas ke bawah ya. Tetapi dalam program proses-proses rekrutmen, bagaimana menambah jumlah anggota, bagaimana supaya masyarakat tertarik bersama program PKS, itu kreativitas lokal ya, sehingga kita membuat program-program yang inovatif, kreatif, yang kemudian supaya masyarakat bisa bergabung dengan partai ini gitu. Lalu Pak, pernahkah ada keputusan kelembagaan yang menimbulkan pro kontra di internal PKS Boyolali, misalnya soal alokasi sumber daya atau pemilihan ketua bidang tertentu, Pak? Oh, enggak ada. Kita kalau kita sudah ya tadi prinsip-prinsip syuro, kalau sudah diputuskan ya kita sami'na wa ata'na. Mungkin mengenai munculnya konflik di antara nilai ideal dakwah dengan tuntutan politik praktis di dalam pengelolaan kelembagaan PKS itu, apakah juga ada atau mungkin ada gesekan antara nilai dakwah dengan kepentingan partai? Ya, contoh kasusnya misalnya pada pilkada golek suara, Iya. nah Mungkin gitu. seperti itu. Mungkin akan dihubungkan dengan politik praktis, money politik gitu. Iya. Ya. Ya namanya kepentingan elektoral sama dakwah kadang-kadang memang tidak seiring ya. Pada momen tertentu itu kadang-kadang terjadi perbedaan di situ.
kita ada situasi idealis bagaimana kita menguatkan idealisme kita kepada masyarakat, tapi juga ada kepentingan pragmatis elektoral yang dituju pada saat momen-momen pemilu, misalnya pilkada, pemilu itu sendiri, karena di situ dituntut banyak-banyakan suara kan gitu, atau suara yang paling banyak yang kemudian menjadikan dia menjadi anggota DPR atau menjadikan kepala daerah kan. Nah disitulah kadang-kadang terjadi perbedaan pandangan internal ya terkait bagaimana memperoleh jumlah suara yang banyak dengan mempertahankan idealisme partai. Nah di situ terjadi. Lalu Pak, bagaimana PKS Boyolali ini menyikapi kader atau pengurus yang tidak aktif atau tidak sejalan dengan kebijakan kelembagaan? Pernahkah terjadi konflik terbuka terkait hal ini? Kalau konflik terbuka tidak ada. Namanya politik ini kan kadang-kadang berbeda pandangan, berbeda pilihan politik, tapi juga kemudian kita tidak menyebabkan kita perpecahan, apalagi sampai cekcok, bermusuhan, itu tidak ada. Namanya orang berbeda pandangan politik, misalnya aku tidak cocok sama yang diputuskan PKS, ya saya cocoknya dengan yang lain. Kita kan juga tidak bisa maksa-maksa orang kan gitu ya, itu pilihan politik, monggo yang di masyarakat terjadi seperti itu. Baik Pak. Karena kita di sini disuruh cari konflik yang agak unik nih Pak. Nah, apakah ada pengalaman unik di PKS Boyolali itu harus memilih antara melanjutkan program dakwah yang strategis atau menghentikannya karena tekanan dari luar, misalnya antar tokoh masyarakat ataupun pemerintah daerah? Ya, pandangan-pandangan politik itu terkait misalnya hal-hal yang sering terjadi itu pada saat situasi politik praktis terjadi, misalnya saat pemilihan ya, jadi pilkada, kemudian pemilihan legislatif. Nah, seperti itu kadang-kadang terjadi memang perbedaan pandangan ya terkait dengan langkah-langkah strategis. Misalnya nih, Boyolali kemarin di pilkada PKS kan bersama PDI Perjuangan ya di Boyolali. Kebetulan saja pilkadanya kalah kan gitu. Yang menang adalah calon sebelah. Nah, PKS ini dulu mungkin berseberangan dengan PDI Perjuangan, tetapi pada saat pilkada kemarin itu kebetulan kita mendukung PDI. Nah, masyarakat itu terjadi polarisasi yang ternyata PKS sudah tidak seperti yang dulu kan gitu. Nah, PKS sekarang sudah bersama dengan PDI ya. Nah itu masyarakat yang stempel yang diberikan kepada PKS seolah-olah PKS ini sudah luntur idealismenya. Padahal kita tidak. Namanya politik itu memang pilihannya kalau tidak menang kalah. Ya, menang kalah. Kalau tidak jadi, ya berarti dia kalah kan itu. Sekarang orang mengatakan begitu, tetapi kalau yang terjadi ternyata PKS dan PDI menjadi bupati, pasti suara akan berbeda kan gitu. Ya namanya politik kan kita mengambil pilihan, kebetulan pilihan kita kalah kan, pilihan yang kita ambil kebijakan itu ternyata kalah. Kalau menang pasti situasinya kelompok umat Islam ini akan mendekat ke PKS untuk sebagai corong aspirasi kepada bupati, karena yang dekat dengan bupati PKS kan gitu. Kalau menang, hanya kebetulan kemarin kan kalah. Jadi situasinya situasi politik itu ya disikapi secara politik saja, jadi tidak usah dipikir sampai hal yang kemudian sampai kepada idealisme dan seterusnya. Ya, memang politik ya begitulah gitu. Kalau tidak menang delalah kok ya kalah. Kalau kita menang pasti mereka juga akan bersama-sama kita kan. Nah sekarang karena kita kalah, nah sekarang kita kan jalin komunikasi hubungan supaya kekalahan ini tidak menyebabkan
kerenggangan hubungan kita dengan kelompok-kelompok umat Islam. Kita tetap dekat dengan mereka, menjalin aspirasi mereka supaya mereka dalam tanda kutip tidak kemudian meninggalkan PKS. PKS ini tidak ada yang berubah, kira-kira begitu. Baik, mungkin dalam PKS tersendiri apakah juga ada mengenai kebijakan yang dibuat PKS kepada masyarakat dan itu bertentangan dengan masyarakat dan menimbulkan mungkin pro kontra di dalam masyarakat mengenai kebijakan dari PKS sendiri? Kalau PKS ini kan di banyak tempat belum sampai penentu kebijakannya. Jadi misalnya kalau kebijakan strategis nasional tentang dulu ada kenaikan BBM, kemudian kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro kepada rakyat. Kalau PKS sendiri kan dalam pemerintahan itu hanya bagian dari pendukung. Misalnya pemerintah Prabowo hari ini PKS bersama-sama mendukung di sana, sehingga ada menteri yang mungkin diambil dari usulan PKS kan gitu. PKS usul siapa kira-kira gitu, sehingga Pak Presiden memberikan ruang kepada usulan PKS itu untuk menjadi menteri. Tetapi kan PKS tidak mengambil policy ya dalam pemerintahan ya presiden ke bawah, gubernur dan seterusnya. Nah kalau ada kebijakan ya kadang-kadang itu antara opinion publik dengan realitas kondisi pemerintahan itu kan hal yang kadang-kadang belum tentu match. Misalnya tentang efisiensi yang sekarang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ya dulu pada saat beliau berkampanye kan juga janji-janjinya mungkin sangat banyak, misalnya mau menggratiskan pendidikan, mau menyerap tenaga kerja yang sangat besar berjuta kan gitu. Tapi faktanya setelah dia jadi presiden ada yang harus dilakukan dengan visi misinya, tapi juga ada keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga dia harus melakukan efisiensi yang dulu program begitu besar tidak bisa dilaksanakan gitu. Ya karena keterbatasan. Lalu Pak, pertanyaan terakhir dari kami itu apa pesan PKS Boyolali ini untuk generasi muda yang ingin ikut serta dalam membangun organisasi dakwah yang kuat dan profesional? Ya, saya selalu berpesan kepada para mahasiswa, pada generasi muda, di antara tujuan pilihan cita-cita lah kira-kira, pilihan visi kita, ya itu tanamkan dalam diri kita menjadi politisi. Salah satunya. Kenapa? Karena dengan politik ini mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan, kan gitu. Karena ketika kita nyoblos 5 tahunan, apakah itu pemilu, apakah bupati atau gubernur, itu mempengaruhi kebijakan 5 tahun kemudian. Ya, apakah berupa perda, apakah berupa undang-undang. Yang kalau kita tidak peduli dengan situasi itu, ya tahu-tahu kita mendapatkan undang-undang yang belum tentu membela rakyat, kan gitu. Belum tentu membela rakyat. Dan undang-undang itu kalau sudah diundangkan dan ditetapkan, maka seluruh rakyat akan kena peraturan itu, tidak peduli dia milih siapa kan itu. Ya, maka generasi muda ya berpolitiklah, terjunlah ke dunia politik supaya kita ngerti mencakrawala tentang ya kepedulian kita dengan orang lain. Sekarang ini kan yang hilang dari generasi muda itu tentang empati, ya bersosial, kemudian interaksi sosial kita menjadi lemah dengan adanya handphone, seolah-olah semuanya selesai dengan handphone. Padahal di lingkungan kita ketika kita selesai dari mahasiswa, maka kita akan terjun di masyarakat. Di situ dibutuhkan tentang karakter, sopan santun, etos kerja, ya berperilaku, hubungan sosial yang baik. Nah itu kan dibutuhkan. Yang itu kadang-kadang di bangku sekolah kita tidak temukan. Ya, tidak menemukan itu. Sebelumnya sudah cukup wawancara dari kami. Dari kami
berterima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk Ya. wawancara di siang hari ini. Semoga dengan wawancara pada siang hari ini bermanfaat bagi kami dan bisa menambah wawasan untuk kedepannya. Tentunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.